Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan membahas tuntas mengenai buah iblis buatan atau Artificial Devil Fruit. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menontonnya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe One Piece Update Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Buah iblis buatan dibuat sebagai tambahan cerita yang dikemas secara menarik di dunia One Piece. Saat ini akun One Piece masih berlanjut setelah melewati 1000 chapter. Sepertinya saat yang tepat untuk membicarakan beberapa elemen yang lebih kompleks dari chapter ini. Plot cerita di Wano menurut admin mirip seperti Aqua Cake Island. Tempat ini jelas bertemakan Jepang kuno, yang mirip dengan banyak setting seperti anime lainnya atau bahkan video game seperti Ghost of Tsushima. Namun, sementara semua kekacauan ini sedang berlangsung, ada beberapa detail yang lebih kecil, seperti mekanisme smile, dan bagaimana cara kerja buah iblis buatan ini hanya terlihat sekilas dalam cerita One Piece. Jadi, inilah saatnya untuk melihat lebih dekat cara kerjanya. Buah buatan pertama dibuat oleh Vegapunk. Dr. Vegapunk sejauh ini adalah orang paling cerdas di Grand Line. Dia menemukan cara memberi makan buah iblis ke benda mati dengan cara membuat dan memodifikasi batu laut. Tak hanya itu, dia bakal menemukan faktor garis keturunan dan apa artinya bagi umat manusia. Pada dasarnya, dia adalah manusia Renaissance dari dunia One Piece. Tetapi kalian mungkin lupa bahwa dia juga orang yang pertama kali menciptakan buah iblis buatan. Tidak diketahui apakah ia menghasilkan lebih banyak setelah prototipenya gagal yang dimakan Momonosuke. Tetapi buah iblis yang satu ini adalah dasar penelitiannya Caesar Clown tentang Set dan Smile. Buah iblis Smile hanya meniru pengguna kemampuan tipe Zoan. Hal paling aneh tentang Smile adalah mereka hanya meniru buah iblis Zoan. Sejujurnya, ini mungkin karena tuntutan dari Kaido. Tetapi itu juga menyeratkan bahwa ada perbedaan yang melekat dalam susunan antara buah iblis Paramecia, Zoan, dan Logia. Lagi pula, jika tidak ada Caesar Clown, para pengguna buah iblis buatan ini tidak akan bisa membuat buah iblisnya sendiri yang hanya memberikan kekuatan seperti Zoan. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyalahkan Kaido atas ketidakmiripannya terhadap buah Zoan. Dan menurut admin, buah iblis Mythical Zoan yang notabene bisa merubah si penggunanya menjadi hybrid ataupun bisa dibilang bertransformasi menjadi setengah manusia dan setengah hewan itu sangat kuat dan keren ya nakama. Buah Smile tumbuh dan matang di pohon. Dari apa yang dikatakan oleh Oda Sensei ketika Q&A dan dari apa yang telah kita lihat di manga ataupun anime, buah iblis sebenarnya tidak benar-benar tumbuh dari pohon. Sebaliknya, buah iblis yang sebenarnya itu tampaknya secara tiba-tiba mengambil alih buah yang sudah ada saat pengguna sebelumnya mati. Admin telah melihat proses ini ketika Caesar Cloud membunuh kreasi Smile beracunnya yakni Smiley dan apel secara acak di kereta luncur di dekatnya berubah menjadi Sarasara Nomi model Axolot yang sebelumnya dipegang Smiley. Tapi tidak seperti buah iblis biasa, buah Smile tumbuh di pohon. Tapi yang lebih aneh adalah mereka tumbuh seperti apel normal dan pola Smile terus muncul saat mereka matang. Tidak seperti buah iblis buatan memiliki rasa yang enak. Ini adalah aspek kecil dari perbedaan buah iblis buatan dengan buah iblis yang aslinya. Tapi yang jelas, rasa buah iblis buatan ini mendefinisikan betapa bedanya Smile dari buah iblis biasanya. Setiap kali kita melihat seseorang di One Piece menggigit buah iblis, mereka selalu terkejut karena rasanya yang buruk. Beberapa orang yang sudah merasakannya ialah Luffy, agen CP9, bahkan bagi si badut. Tidak hanya itu, orang-orang di kota Ebisu serta Oda Sensei sendiri telah mengkonfirmasi di salah satu dari sekian banyak Q&A bahwa buah-buahan Smile benar-benar enak. Sekali lagi, ini adalah detail kecil yang sangat mudah terlewatkan bagi kita para nakama, terutama jika kalian mengikuti semua anime lain yang keluar di musim ini. Tapi sekali lagi, itu sedikit fakta yang patut untuk kita ketahui. Peluang untuk mendapatkan kekuatan buah iblis buatan adalah 1/10. Tampaknya ada aturan 1/10 yang terdapat di buah Smile. Mengingat Tontota hanya bisa berhasil menumbuhkan 1 dari setiap 10, dan 1 dari setiap 10 orang yang memakan buah iblis buatan ini berhasil mendapatkan kemampuan supranatural. Jadi nakama semuanya pasti mengerti, membandingkan kedua aspek tadi itu benar-benar seperti memberikan gambaran yang jelas tentang berapa banyak buah iblis yang harus dibuat Kaido untuk menciptakan pasukannya saat ini. Mereka yang memperoleh kekuatan Zoan dari buah iblis Smile secara teknis adalah hewan. Otama seorang gadis dari Wano, dan seorang teman S memiliki buah iblis bertipe Paramecia yang mampu untuk membuat dango, yang notabene kalau di kita menyebutnya pangsit. Dia membuat dango dengan cara menarik dari pipinya. Khususnya ketika hewan memakan camilan ini, mereka akan tunduk pada Tama, tidak peduli aliansi mereka sebelumnya. Ini terjadi pada chapter 906, di mana Speed yang memiliki bentuk seperti kuda memakan dango yang diberikan oleh Tama. Speed langsung menuruti perkataan Tama. Dan anehnya, dango ini dapat menjadikan The Gifters dari pasukan Kaido tunduk kepada Tama. Jadi, ini membuktikan bahwa secara harfiah, bahwa orang-orang yang makan buah Smile termasuk dalam kategori hewan. Oh iya, admin jadi berpikir sepertinya Otama pada dasarnya hanya seorang trainer Pokemon dengan Master Ball yang tidak terbatas bukan? Sebenarnya masuk akal juga.
Mengingat Oda Sensei membuat promosi secara soft selling untuk franchise Pokemon. Momen ini terlihat ketika Oda Sensei menyembunyikan telur Pasca berbasis Pokemon di manga dan memungkinkan acara kolaborasi seperti One Piece x Pokemon Go. Buah Smile ciptaan manusia Chimera. Chimera adalah sebutan untuk makhluk hidup yang mengandung sel dari 2 atau lebih spesies berbeda. Buah-buahan Smile jelas merupakan produk yang tidak sempurna. Bagaimanapun, buah ini memberikan orang ciri-ciri atau pelengkap dari hewan yang berbeda tanpa memberi mereka pilihan untuk mengubah diri mereka sendiri. Tapi bagian paling gila adalah banyak dari pengguna Smile ini benar-benar dipaksa untuk berbagi tubuh mereka dengan makhluk hidup. Misalnya Hode memiliki singa yang hidup sepenuhnya sebagai bagian dari perutnya. Hamlet memiliki 90% jerapah yang berfungsi terhubung ke punggungnya. Dan Mizerka secara harfiah mengubah lengannya menjadi gorila. Kita masih belum tahu apakah hewan-hewan ini berpikir sendiri. Apakah mereka benar-benar hidup? Apakah gifters itu lebih banyak Chimera daripada pengguna buah iblis lainnya? Begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kekuatan buah iblis Smile tidak selalu terlihat indah. Penampilan The Gifters dari awal memang sangat aneh. Pengguna buah iblis Zoan normalnya cenderung terlihat sangat keren, seperti maskot hewan yang mirip dengan personanya. Tapi ini sepertinya tidak berlaku bagi buah iblis buatan. Cara kerja buah iblis Smile berubah dari orang ke orang, dan 2 orang bisa diberkahi dengan kemampuan hewan yang sama, namun memiliki kekuatan yang benar-benar terpisah. Misalnya Babanuki, dia memiliki kemampuan Smile gajah. Dengan standar pemahaman admin yang dimaksud adalah jika kepalanya berubah, maka dia akan memiliki kepala gajah sebagai kepalanya. Tetapi kejadian yang sebenarnya, perutnya adalah gajah itu sendiri. Atau kita lihat Sheephead yang tampaknya tidak dapat mengubah satupun bagian tubuhnya menjadi domba, tetapi tangannya sekarang secara permanen menjadi tanduk domba. Mengapa namanya Sheephead dan bukan Sheep Hands? Buah iblis Smile tidak memiliki autan yang masuk akal. Setelah buah digigit, efek samping tertawa tetap ada. Kembali ke buah iblis biasa sebentar, dan bagaimana mereka dimakan. Pada dasarnya, begitu seorang menggigit buah iblis, mereka tidak akan bisa lagi berenang di lautan. Tapi dari apa yang bisa kita katakan, buah iblis yang digigit tidak bisa lagi memberikan kekuatan apapun dan kehilangan semua sihir yang pernah dimilikinya. Namun, Smile masih mengutuk orang dengan efek sampingnya. Bahkan jika buahnya sudah tergigit, efek samping ini memiliki kemungkinan 90% terjadi sebelumnya. Dengan 10% adalah hadiah Bastilnya. Tetapi setelah digigit, efek samping itu menjadi 100%. Ini adalah bagaimana semua orang di kota Ebisu dikutuk oleh tawa. Buah iblis Smile tipe Zoan sebenarnya dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Zoan normal. Dan terakhir, hal paling aneh tentang pengguna Smile adalah mereka sebenarnya dapat melakukan banyak hal yang dapat dilakukan Zoan normal, meskipun sebagian besar tidak disengaja. Misalnya Zoan standar memiliki 3 wujud. Wujud manusia, wujud hybrid, dan wujud hewan utuh. Coba kita lihat sosok Dalton dari Chopper's Drum Island. Dia menggunakan ketiga bentuk dengan baik. Namun pengguna Smile selain Tobiropo memiliki satu bentuk, yaitu bentuk apapun yang tiba-tiba mereka ubah setelah memakan buah Smile. Tapi anehnya, mereka hanya mampu mengubah dari satu anggota tubuh atau sebagian dari tubuhnya menjadi anggota tubuh hewan sebenarnya. Kemampuan itu adalah kemampuan menengah atau lanjutan bagi pengguna Zoan. Faktanya, Marco dari bajak laut Tsuruhige benar-benar satu-satunya yang hilang menunjukkan penguasaan seperti itu. Bahkan dia tidak bisa menentukan anggota tubuhnya dan anggota tubuh Zoannya seperti yang bisa dilakukan oleh Gifters. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Dari pembahasan buah iblis buatan tadi, mana yang menurut kalian paling gokil? Untuk kalian yang ingin memberikan tanggapan tentang cerita di video ini, jangan ragu untuk komentar di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Terima kasih kepada Suisa dan Toei Animation sebagai penerbit manga dan anime One Piece. See you on the next video, nakama.